Tanya Omek. Tanya Gaya. Oke, Selamat datang semua teman-teman di. Wih, Tanya Omek. Tabrakan. Oke, sebelum dimulai, selamat berbuka puasa ya. Nih yang untuk yang puasa kan baru buka nih. Iya, selamat berbuka puasa. Ada dari teman-teman kita dari Slumber Dive Malaysia. Wuhui. Apa kabar? Di dada. Ada Gatli, ada Mbak Putu. Mbak Putu. Apa kabar Mbak Putu? Seneng banget bisa join. Kapan-kapan mampir makan Ramadan. Ada Ramadan gitu. Aku lupa pakai lipstick dong. Wah. Gak penting ya. Iya. Wah, baik. Nah, sudah berbuka. Kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Kalau Malaysia sudah buka duluan atau Duluan. atau sama ya? Kayaknya 1 jam duluan nih. Duluan ya. Selamat buka puasa semuanya. Apa nih menu kali ini apa? Nasi lemak ke? Hai Mitsi. Aduh, join juga. Oke, tanya Om Mike, hari ini kita mau ngobrolin apa Om Mike? Ngobrolnya mengenai Gear-gear yang keren. Belum dong. Oh, belum. Udah 7:30. Oke. Berarti ini tengok tanya Om Mike sambil buka puasa. Ayo ke koran Om Mike. Yuk. Kayak kemarin saya lihat di postingan sudah set phone ya. Wih, lagi belajar set phone. Semua Seru. tanki sudah pakai transmitter. Mantap. Itu yang namanya keren. Jadi keren. kalau anak zaman now tuh kan harus matching, semuanya matching. Kita underwater pun harus matching ta, kan? Halo Amoko. Wah, gila. Amoko dari Ambon. Masih di Ambon, Pak? Apa sudah di Bandung, masih di Bandung, di Ambon atau di Jakarta? Oke. Selamat join juga Faradiba. Sama apa ini? Ikat tepi, bukan lagi ikat belakang. Sedap kan ikat tepi kan? Tepi. Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang gear-gear apa sih yang keren-keren Om Mike gitu. Macam tadi lah ikat tepi tuh kan. Nah, itu masih kita coba tuh. Gitu. Ada BCD, ada istilah-istilah, atau mungkin juga buat teman-teman yang baru diving kayak gitu, mau mulai beli alat ya. Mulai beli alat diving, sebaiknya seperti apa sih Om gitu. Kayak apa sih apa namanya kalau regulator tuh balance tuh apa sih gitu, atau misalnya satu-satu nanti kita jelasin gitu. Jadi mau dari mana dulu nih? Regulator dulu apa? Regulator dulu deh ya. Regulator boleh? Regulator. Oke. Nah, regulator tuh apa bedanya balance dan unbalance? Karena kan taunya kan cuma buat nafas doang. Ada yang ya? tahu nggak? Bisa buat nafas doang. Nah, coba aja dulu. Siapa teman-teman yang udah join nih? Siapa nih yang tahu beda antara balance dan nggak balance? Balance dan unbalance apa bedanya? Hadiahnya, wih, gak jadi deh. belum. Kalau hadiahnya ini, wah ini langsung cepat, langsung saya aja Om Mike gitu. Wah, apa bedanya balance dan unbalance ya? Ada yang tahu? Kapan mau ke Malaysia? Soon. Segera, soon. Senang sangat tuh kawan-kawan dari Malaysia bisa join ya malam ini. Iya, betul. Senang. Jadi ingat di IDC. sini. Pertanyaan nomor berapa tuh Pak? Kamu masih ingat nggak? Balance and unbalance apa namanya? Regulator. Airflow-nya sama di mana-mana kedalaman. Mantap. Naim, cakep. Unbalance sebaliknya, ya. Mantap. Instruktur. Lulus nih, ujian teorinya lulus. Oh ini Robobir.
balance sama dengan mahal. Oh benar juga nih. Iyalah pasti balance pasti lebih mahal pasti. Karena ada fungsi si auto refill itu tadi hadiahnya. Oke, nanti pada saat kita ke Malaysia kita bawa itu. Temanya jadi ganti. Ganti. Hashtagnya ditanya sama Om Mike, bukan tanya Om Mike. Nah, tadi kan balance sama unbalance ya. Nah, ini salah satunya kalau yang kayak begini nih. Kalau kayak begini nih, ini udah pasti balance. Ya, ini udah pasti balance. Bisa kelihatan dari mana, Om? Dari harganya beda. Oh my god. Harganya beda. Nih ada tipenya nggak? Oh, tak. Wah, puter. Ada kelihatan nih. Oke. Nah, ini environmental seals. Wah, ya, environmental seals. Ya, tadi ada balance sama unbalance, sekarang ada environmental seals sama non-environmental seals. Wah. Nah, kalau tadi balance and unbalance bedanya adalah di Mahal sama nggak mahal? Bukan. Berarti benar tadi ya Naim bilang tarikan nafasnya tuh sama, nggak ada kerasa berat walaupun sudah di kedalaman lebih dalam lah gitu ya. Jadinya mau di kedalaman berapapun tetap ringan. Enak. Itu gitu dia ya. ada auto refill. Auto refill udara maksudnya gitu. Tapi kalau nggak balance, yang mana biasanya yang teman-teman pakai kalau di rental ya, gitu. Kalau di rental tuh rata-rata unbalance ya. Unbalance karena dia dipakainya hanya untuk penyelaman di shallow water, atau di confined water di kolam gitu ya, atau untuk beginner. Ya, jadi untuk memang tidak dalam-dalam dipakainya. Jadi sebelum lebih dangkal daripada 18 meter lah gitu ya. Jadi nggak terlalu terasa berat. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya pasti akan ada berasa sedikit berat pada saat menarik udara. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih enak, ya ada investasinya gitu ya. Jadi belilah yang balance gitu untuk punya pribadi maksudnya gitu. Betul. Punya pribadi. Ini nih belum nyampe ke sini tadi ya. Apa namanya? Environmental seal. Ya. Environmental seal. Environmental seal ini banyak dipakai di tempat yang ekstrim ya, lebih ekstrim gitu ya. Karena dia ketutup semua nih. Kelihatan nggak di sini? Kalau ini berarti ketutup semua nih. Kalau misalnya MK25 yang contoh yang ini kan ada bolong-bolong ini, nggak kelihatan. Bolongnya kelihatan nih, bolong-bolong tuh. Kelihatan bolong-bolong tuh ada dalamnya, ada biru-birunya. Ada biru nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Ada biru-birunya, ada dalamnya kelihatan. Nah, itu dia membantu karena dia dalamnya piston gitu, dia membutuhkan surrounding pressure untuk bekerjanya. Nah, ini membranes ya. Jadi auto weight balance, environmental seals ya. Ini kalau misalnya di air yang dingin gitu ya. Nah, karena dia tidak ada air yang nggak masuk ke sini, jadi dalamnya nggak ke sentuh. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Gitu ya. Artinya kalau ketutup, jadinya juga perawatannya juga tidak terlalu heavy ya. Maksudnya kalau yang terbuka atau tidak environmental seal karena dia masuk air, jadinya perawatannya juga harus lebih tinggi ya. Betul. Salah satunya. Harus tapi semuanya sering dua-duanya diservis gitu. Harus sering diservis, harus lebih apik gitu. Tetapi kalau environmental seal tuh misalnya kalau kita diving di yang berlumpur pun masih no problem. Gitu ya. Jadi, no problem. Di es no problem karena nggak ada environment yang masuk ke dalam regulator itu. Betul. Saya pakai semuanya. Tadi ada pertanyaan, Om Mike pakai regulator, saya pakai semuanya. Om Mike pakai tergantungnya endorse. Pakai semuanya.
Tadi kan ada pertanyaan, tadi kan tipenya ada. Sekarang, ada lagi yang environmental lain. seal, gitu. Gak ada bolongnya kan ya. Tapi ini seru juga nih yang ini nih. Ada satu lagi di sini nih, tuh. Sini ada, kalau kita pakai ya ada melembungnya di sini nih. Ya. Itu extra pressure. Kalau main nyelam dalam-dalam tuh ada extra pressure-nya di situ. Nah, Extra pressure-nya itu maksudnya apa, Om Mike? kalau di balance ya, kan setiap berapa? Setiap 10 meter akan menambah 1 bar, gitu ya. Tapi yang over pressure tadi tuh, yang legal tadi itu dia akan menambahnya untuk balance-nya, dia akan menambah 1,36. Wah, jadi lebih banyak. Gitu. Teknis ya, teori ya tuh ya. Jadi teman-teman tuh coba dicatat, dihitung pakai kalkulator. Nih, kata Mitzi, thank you Om Mike. Dikirain environmental seal bisa dipakai buat nyaring omongan tetangga. Nah, bisa juga tuh. Bisa. Kalau aku tambahin lagi pakai saringan ini minyak. Kalau omongan tetangga. Wah, sambil berbuka, sambil makan, mungkin kita turut berbuka juga ya untuk yang kebanjiran di Oh daerah-daerah iya, teman-teman yang di kebanjiran. Bekasi terutama stay safe, jangan kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Diperhatiin juga ininya ya, listrik di rumah kalau perlu dimatikan gitu ya. Jadi tapi kayak katanya sih udah surut ya. Hari ini udah nggak hujan, tapi ya masih karena ada beberapa jembatan yang terputus ya, atau apa ya, tanggul yang jebol atau gimana. Tapi gitu udah ya. mulai surut ya, Iya, katanya sih udah mulai surut. Oke Jadi lah, oke. semoga aman-aman aja di sana. Iya, kalau nggak salah Mbak Mitzi juga keluarganya ada salah satunya ada di Bekasi. Mudah-mudahan semuanya aman ya Mitzi ya di sana ya. Oke, ada Paul Kartono, Sadam Pokra ini join juga dari mana? Teman-teman, ada si itu juga Jimboy tadi. Jimboy. Apa kabar? Lampung. Ke Jakarta dong. Wah, Salam. ini kemana lama Salam nih. buat jauh. di Lampung. Lanjut. Apa Kalau kadang-kadang kalau anak baru nih, Hmm. baru diving, mau beli regulator gitu. Oh iya, terus dikasihnya cuma beginian aja nih. Oh, first state dan second state. Ya. Lah, yang lainnya mana Om? Gitu. Tapi kalau memang mau belinya regulator ya, bilang saya mau beli regulator, ya dikasihnya first state, second state. Emang benernya seperti itu ya. Ya, jadi Tapi buat kalau teman-teman full yang set baru. regulator, yes, ada full set itu berarti kan ada yang oktonya, ada SPG-nya gitu ya. Sama satu lagi nih, kalau kita beli regulator, problemnya nggak ada inflator hose, ya. Inflator hose, ya. Nah, inflatornya nggak ada, karena inflator hose itu memang bawaan dari BCD. Kadang-kadang Bukan komplain dari ya, kadang komplain. regulator, betul. Wah, udah beli gini masa nggak dapet sih ininya? Memang terpisah itu. Pasangan dari regulator cuman first state, second state, okto sama SPG. Ya, Iya. si inflator itu memang Inflator. pasangan dari si BCD BCD-nya. ya. Jadi ada teman-teman yang mungkin sudah beli regulator nih gitu kan, tapi belum beli BCD gitu ya. Jadi BCD-nya masih nyewa misalnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau diving, mau sewa BCD, bilang aja sama dive center setempat atau operator setempat. Saya nggak punya inflator hose-nya ya gitu. Jadi pinjam inflator hose-nya gitu. Karena inflator hose ini bagian dari BCD, gitu. Kadang-kadang di sini kok nggak ada pasangan yang ini ya. Akhirnya beli. Setelah beli, begitu dia beli BCD, ada nih. Jadi dia punya Jadi backup. punya dua. Gitu. Gitu. Nah, SPG juga ada yang beberapa macam ya. Jadi ada pressure gauge-nya, ada depth gauge-nya, ada juga kompas. Jadi ada yang combo 3 atau ada yang combo 2 gitu. Standarnya SPG. ada SPG. SPG. Oh, ya. SPG. Ya, SPG SPG. kan ada. Udah nggak pernah pakai SPG ya? Oh, enggak. Oh, maaf. Udah nggak zamannya transmitter sekarang. Transceiver lagi. Udah lagi tuh Om, mendingan jawab aja deh. Apa tuh? Om, nanya dong, kalau newbie diver, BCD tuh harus pakai model jaket atau bebasnya kita aja ya? Kayaknya yang tankinya di kiri kanan lebih cakep tuh dilihatnya. Nah, Wah. tuh boleh tanya sama teman-teman di Malaysia tuh.
baru hijrah ke BCD. Nah, maksudnya gini, boleh bebas mau pakai apa aja, boleh mau yang jacket, mau yang backplate, mau yang donat, apa ya itu backplate tuh, ada yang backplate fix atau yang bisa diganti-ganti donatnya gitu ya. Atau ada model yang ini, ada model yang side mount. Nah, itu BCD juga tuh gitu ya. Kemudian tinggal kesukaannya yang mana atau disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Yang pasti sih jangan merepotkan teman-teman di dalam laut, karena di dalam air itu kita nggak boleh kecapean. Jadi ambil dulu atau pakai dulu yang memang nyaman banget buat teman-teman. Mungkin kalau waktu belajar pakai jaket, versinya seperti ini misalnya ya. Jacket, jacket. Seperti ini. Ini modelnya jaket. Buat teman-teman mungkin kemarin-kemarin Jaket. iya. Waktu belajar pakainya jaket. Gitu ya. Nah, lalu belum investasi alat, mau investasi alat pakainya donat atau pakai yang side mount. Boleh aja, nggak masalah. Tetapi dicoba dulu kalau bisa gitu. Jadi karena memang berbeda pada saat untuk buoyancy-nya, terutama di surface. Kalau di dalam air nggak berasa deh, sama aja enaknya, semuanya juga sama. Ini jacket. Nah, lalu ada juga yang donat. Donat. Kesana dong. Ini oh iya. Ini donat strawberry. Donat strawberry. Gitu Strawberry. ya. Ini tagline, judulnya macam-macam, ada brandnya, ada macam-macam deh selain ini ya gitu. Oh iya. Spesial untuk yang model kayak donat begini ya. Kalau misalnya ini ada banyak pilihannya. Harnessnya juga pilihannya banyak ya. Ada yang ada quick release-nya atau yang fix gitu, ada plate-nya juga ada pilihannya. Itu salah satu pilihannya custom untuk si back plate ini dengan donat. Donat ini juga ada ukurannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan berarti belinya sama aja nih, ini satu ukuran, enggak. Setiap merek dia ada ukurannya masing-masing. Atau di tipe ini juga ada ukurannya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat mau pakai ya. Jadi jangan nanti belinya jadinya donat yang begini, tentunya kecilan atau kegedean ya. Harus disesuaikan ya. Donat. Donat ya, ini kenapa dibilang donat, karena seperti inilah ya. Seperti donat gitu. Bulat terus kayak gini. Nah, terus ada lagi. Ini pertanyaan dulu. Kalau untuk open water course bagusan jaket atau donat Om? Berarti bukan untuk keren-kerenan aja ya. Oke. Bagusan jaket atau donat, semuanya bisa dipelajari. Disesuaikan, semuanya bisa disesuaikan. Jadi pada saat lagi open water bisa dipelajari semua. Mau yang donat bisa, mau yang jaket bisa. Gitu. Jadi nggak harus harus jaket gitu. Ada teman-teman dive center yang juga menyediakan donat BCD-nya untuk dipelajari. It doesn't matter. Jadi nggak ada satu keharusan bahwa harus pakai jaket atau harus pakai donat. Boleh apa aja. Kalau pakai donat, pakai backplate kayak gini nih, enaknya nggak ada size. Dia langsung cut. Jadi size-nya bisa diukur sesuai badan. Nah, ada lagi teman-teman selain donat, namanya peanut. Peanut tuh kan kotak. Kotak. Kayak gini. Gini. Nah, ini kotaknya. Terus ada ininya nih. Gitu. Peanut ini hampir sama kayak donat tapi bentuknya kotak dan ada ininya ke sini ya. Apa namanya? Ini untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan si BCD peanut ini. Kalau kita nggak kelihatan nih. Nah, lagi streamline seperti ini ya, streamline seperti ini ya. Nah, posisi inflatornya dia langsung ada di atas gitu. Tuh, langsung ada di atas ini. Jadi posisi gini, tanki di sini.
Jadi pada saat lagi nge-deflate ini pencet cus, deflate ini dia bisa langsung problem. Jadi nggak usah gini dulu untuk yang jet, baru gitu jalan lagi ya. Nah ini salah satu kelebihan dari si Peanut. Nah, gitu. Mungkin tapi agak kurang populer sih ya gitu loh. Banyak yang apa namanya nggak terlalu tahu bahwa apa namanya ada yang namanya peanut selain donat gitu ya. Jadi ada donat, ada peanut, ada apa namanya side mount ya. Side mount. Gitu. Side mount juga ada side macam-macam mount. loh Mana ya tipenya. tadi? Enggak deh. BCD mount side ada mount macam. itu segitiga gitu ya. Banyak juga brandnya macam-macam gitu. Untuk safety bagusan mana Om? Wah, untuk safety semuanya safety ya, semuanya ada apa namanya safety keunggulan masing-masing. Tapi pasti akan dipelajari kalau misalnya kita mau pakai yang donat misalnya. Cara melepasnya, cara makainya, cara settingnya, itu pasti akan dipelajari dulu pada saat kita di confined waternya. Itu kadang-kadang ada problem di donat-donat itu ya kita. Kalau pakai, wah kedorong ke depan atau susah untuk balance-nya posisi lurus seperti ini. Nah itu problemnya cuma di setting sih sebetulnya. Kalau Jadi, settingnya waktu pas, di surface ya? no problem. Yeah. Jadi lebih banyak tuh masalah waktu di surface nih. Kayaknya kedorong-dorong atau ketarik-tarik ke belakang gitu. Sebenarnya tinggal di masalah setting ya. Setting di badannya ya, setting di badannya. Kalau dia pas settingnya, ya, itu dia di posisi di surface pada saat mengambang, posisinya akan lurus begini, tetap aja ya, nggak kedorong sini, nggak kedorong begitu, ya. Kalau pas, kalau ada mau setting bisa sini, ntar saya settingin sini. Iya. Kalau misalnya di kita juga kalau ada yang beli donat ataupun peanut ataupun apapun, kita usahakan juga coba dulu gitu karena memang untuk coba di spesial air gitu ya. Spesial untuk yang BCD pakai harness tadi ya, itu memang harus disetting dulu. Kalau si jacket kan dia akan lebih gampang karena dia langsung ada di sini ya, thread, ada ukurannya, ada sizingnya, udah pasti sesuai dengan badan. Habis itu tinggal di adjust sedikit, pas udah pasti. Nah kalau yang si harness itu memang harus di setting sesuai dengan badannya. Nah kadang-kadang kalau misalnya tidak di setting yang dengan sempurna, jadinya tidak nyaman makanya. Iya, pastinya nggak gitu. nyaman gitu. Tidak nyaman jadi makanya. Ada lagi yang mau tanya tentang BCD? Itu BCD ya. Itu BCD. Saya sendiri sangat suka dengan jaket ya, karena ya simple aja. Cuma memang kalau jaket agak mungkin lebih berat untuk traveling. Tapi sekarang banyak juga BCD jaket yang juga sudah lightweight untuk lightweight, ya. traveling. Udah banyak gitu juga ya. nih lightweight. Oke, ada pertanyaan untuk newbie, kalau harus milih, ada gear yang sekiranya untuk kita invest lebih nggak sih Om? Misalnya Vince mahal dikit nggak apa-apa, menurut Om Mike gimana? Lalu Gatli Adiat, Om Mike untuk diver nih? Diver pemula gear apa aja sih sebaiknya yang investasikan terlebih dahulu agar nyaman dan aman saat diving. Nah, Divecom. ada Divecom dong gitu. Kenapa tuh Om Mike? Kenapa Divecom? Dive gear yang lainnya di rental banyak ya di destinasi. Kalau kita mau pergi-pergi, dive gear yang lainnya ada. Tapi Divecom nggak semua dive operator ada menyediakan Divecom gitu kan. Oh gitu. Jadi dan lebih personal ya, personalize ya si Divecom ini kalau kita pakai. Personalize-nya tuh sampai bagaimana sebenarnya? Secara divingnya sama ya, sama perhitungannya bersama. Sekarang semua sudah dengan basic yang sama logaritmanya, tapi ada beberapa yang Divecom yang lebih personal kalau misalnya lebih banyak dipakai, ya, lebih banyak dipakai, kemudian lebih tiap hari gitu misalnya dipakai, sampai dengan tidurnya malah dipakai. Itu dia bisa menghitung semua kebutuhan si badan. Jadi logaritma badan bisa kehitung dengan dia. Jadi itu untuk membantu kesiapan kita untuk diving atau planning selanjutnya. Ya, gitu. Apa tuh mereknya?
Boleh kok, situ kan Boleh, ambasador. boleh. Iya bener. Garmin lagi. Oh Mike ini masih malu-malu. Memang beliau ambasadornya, ya sudah gitu kan ya. Ya intinya adalah dive computer ya. Paling penting di invest pertama, karena kita bisa tahu juga di dalam air kita punya kontrol sendiri gitu ya. Kita di kedalaman berapa, bisa boleh berapa lama kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pinjem-pinjem nggak bisa dipinjem-pinjem dalam satu trip gitu ya. Karena ada perhitungan residual nitrogennya Ya. untuk kita selama trip tersebut. Lalu juga apa namanya, lebih nyaman aja karena kita tahu semuanya itu sama lah kayak orang maraton juga ya gitu. Orang golf kayak gitu, mereka punya pasti invest dengan jam-jam sportnya mereka lah gitu. Nah lalu apa nih? Oh lah, sama pertanyaannya mah. Udah mau bahas untuk Ocean Dive. atau Garmin MK? Nah, Eh, ini dua-duanya beda nih. Mau tanya istrinya apa mau tanya suaminya? Sini Garmin nih, di sini Sunto. Gitu. Boleh. Kalau- Dua-duanya boleh. Tergantung isi dompet kalau gitu. Kalau untuk fasilitas ya, fasilitas detail, lebih fasilitas detail dan GPS, Garmin yang pasti, gitu ya. Karena fungsi detailnya lebih banyak, dan fungsi yang Lebih- smartwatchnya, GPS-nya, si multi sportnya, gitu ya, sama Divecom-nya, multi-gas. Dan multi-gasnya bisa dipakai untuk real technical gitu ya, dari yang recreational, technical, CCR. Nah itu bisa nih, gitu ya. Ya, Sunto Ocean juga ada. Berarti ini geser sini. Geser. Oke. Jadi sebenarnya sama aja teman-teman ya, untuk mau Sunto Ocean atau Garmin, tergantung, mungkin bisa dilihat juga dari reviewnya kita. Jadi Om Mike ada review tentang Garmin MK series, Descent series dan sebagainya. Saya juga ada review tentang si Sunto Ocean juga. Fungsinya hampir sama. Kan di Sunto Ocean juga ada multi sportnya, juga ada untuk dive komputernya juga teruji lah ya si Sunto gitu. Tetapi mungkin untuk bukan profesional ya, Technical ya. teknikalnya sebenarnya di situ ada multi gas, tetapi saya belum coba, jadi saya nggak bisa bicara gitu tentang pemakaian multi gas di dalam Sunto Ocean gitu. Jadi kalau Anda mungkin recreational sangat cukup gitu loh. Cukup. Tinggal sekarang masalah dua-duanya bagus, tinggal masalah budgetnya gitu. Kalau Sunto Ocean itu 14.900.000, MK series mungkin di 20-an ya gitu. Start MK3 from 20 ya. MK3i Kalau itu MK3i 26.999 kira-kira. yang besar, tetapi Ada juga sih yang 43 mili ya, 43 ya mili. 43 milinya juga ada di 23 juta gitu. Jadi ya masalahnya tinggal di budgetnya berapa dan kita mau sampai di mana gitu. Jadi bisa kok kepake, bukannya juga hanya bisa kepake, tetapi dua-duanya sama-sama bagus gitu. Apalagi untuk recreational sangat cukup gitu. Recreational ya. Tinggal kebutuhannya aja mau pakai apa nih? Kalau misalnya recreational atau lebih jauh dari situ. Nah, Ada yang tanya lagi nih, side mount course harus siapa yang pilih- lagi bingung, soalnya lagi bingung, Apa tuh, bingungnya tuh, tadi tuh, apa? tuh. Oh, yang tadi ya, yang mau dia beli Divecom ya, gitu. Soalnya lagi bingung. Nah, tinggal lihat review-reviewnya, tinggal sesuaikan dengan budgetnya. Oh, oke. Secara tampilan dua-duanya juga bagus, ya. Secara tampilan detail-detailnya juga bagus. Kalau nggak salah si Garmin lagi ada promo ya sekarang ya. Semuanya promo kalau nggak salah sih. Iya, lagi Dua-duanya ada ada, promo, kebenaran dua-duanya lagi ada ada promo. Kalau nggak salah. Kalau si Suntonya Sunto- juga lagi ada promo, ada trade in. Trade-in. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Divecom Sunto apapun, bisa trade in dengan Sunto Ocean yang baru
hanya dihargai Ada- hanya beli yang dari Ada- 14.900.000 jadi 10 jutaan ya. 10 juta. Lupa detailnya, tapi Iya, ada. tapi 10 jutaan nanti sekian, nanti gitu. bisa di MK3 series juga lagi MK ya, seri Ada, MK ada. lagi Nggak, ada promo juga. seri desain ada. Jadi G1 ada spesial MK2 promonya. ada, MK3 pun ada. MK2 ada promonya, dapat apa tuh? Dapat masker kalau nggak salah ya. Kalau Gitu. MK3 series kalau nggak salah dia Dapat dapat Inreach, masker wah, Gold oke. sama Enrich. Inreach. Ya. Yang gold si Boleh MK2. boleh ditanya di HP admin Hmm. gitu untuk lebih jelasnya untuk promo-promonya mumpung lagi ada promo nih. Kalau yang pakai yang dapat seri MK3 ya, MK3 dia dapat Inreach. Nah, itu penting Inreach. penting Inreach ya. Apa namanya, emergency GPS. Wah, canggih deh pokoknya. Jadi kalau bawa-bawa itu kalau ada emergency kita bisa kirim sinyal ya. Gitu. Jadi teman-teman lebih merasa aman lagi gitu. Free sama Om, casing divingnya juga dikasih kan tuh. Casing divingnya ada juga ya. Oke. Apa lagi tuh? Om, kalau mau ambil side mount course harus punya gearnya dulu kah gitu. Sama ada lagi nih. Oh iya Om, sempat lihat video Om Mike pakai masker full face gitu untuk new divers. Kalau mau pakai itu bisa langsung aja atau ada course-nya dulu. Menarik soalnya bisa nafas biasa dari hidung. Betul. Oke, tadi yang side mount. Kalau yang side Side mount mount sebaiknya yes punya alat sendiri. Tapi kalau belum punya, kita di sini ada disiapkan kan? Iya. Ada, bisa rental kok. Bisa rental tapi ya kembali karena kalau side mount itu di set di badan ya Om ya. Ya, betul di set di badan memang. Makanya tadi untuk kenyamanan dan sebaiknya yes punya sendiri gitu ya. Karena sekali di set ya sudah, itu dia si ukurannya udah nempel sama si badan ini. Nggak bisa pinjem-pinjem sebenarnya, nggak bisa dipinjem-pinjemin maksudnya. Kalau memang belum ada budget mau rental bisa. Bisa. Ada rentalnya, Kita ada rentalnya, ngerentalin. ada rentalnya untuk VCD dan regulator untuk headphone ada. Iya. Gitu. Ada, Oke. tenang aja. Terus oh ya tadi full face Full face. mask gitu katanya. Kalau untuk pemula bisa nggak sih gitu? Bisa. Soalnya bisa ada teman-teman yang memang mungkin susah untuk bernafas pakai mulut ya. Cie. Sini. Nanya di sini mau ada mati. Boleh, Nih, full boleh face mask dong. nih. Oh, Boleh nanya memang aja. Ada apa? Memang bisa napas pakai hidung. Karena dia begitu semprot, nah, udaranya ada di dalam masker ini semua nih. Jadi napas pakai hidung bisa. Memang mesti course dulu ya, course dulu. Sebaiknya juga course dulu nih. Untuk kenyamanan dan pemakaian si full face mask ini nih ya. Soalnya ada Setelah entry teknisnya. level boleh. Oh, maksudnya open water kalau kursus bisa nggak pakai ini? Om? Atau harus lulus Setelah open entry water level, dulu? Lulus open water dulu. Oke, lulus open water dulu, lalu ambil yang namanya specialty full face mask, gitu karena berbeda ya ininya ya, gitu. Karena gini, kalau untuk pakai aja mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya problem, ya, kalau problem in case of emergency, ya, unlikely event, ya, gitu ya. Unlikely Kan kita situation. mesti buka dan pakai mask dulu nih, pakai mask yang normal biasa ya. Ya ini itu buat napasnya. Nah, pada saat itu kan berarti kalau misalnya di open water, kalau belum mau open water, pada saat open water kan dia mesti belajar mask clearing dulu tuh. Nah, makanya disarankan untuk open water dulu selesai baru ini, karena nyaman dulu untuk skill-skill yang awal ya, untuk mask clearing semuanya nih gitu ya. Nggak bisa bernafas. Makanya dibuka ini. Nah, itu bisa tuh. Jadi memang butuh open water dulu, entry level dulu ya, entry level certification, habis itu baru ambil specialty full face mask. Sibuk ini. Keren sih. Keren banget.
Terus pro apa tadi? gitu. IDC. Mau nanya IDC boleh di sini apa? Boleh. Dong, langsung. Mumpung ada tanya Om Mike. Inilah Nat. gunanya Om Mike. Nadia, Mana nih? udah selesai belum di Tulambennya? Lama banget di Tulambennya. Wah, selamat instruktur. Udah Bukan ada yang ini yang Nadia Arundita. Arundita. Arundita di yang instruktur siapa? Theodora. Oh, Theodor. Iya. Salah Nadia. Nadia. Price list IDC berapa Om? Nah, tuh. Detail nanti akan dikirim, tapi kursusnya aja, IDC-nya aja sekitar 28 juta. Ya, 28 juta untuk kursusnya aja nih, termasuk kursus yang apa namanya IFR instructor termasuk di situ. Kemudian Nitrox specialty instructor termasuk juga di situ. 21 hari. 21 hari. Atau lebih fleksibel lagi, tapi akan lebih panjang lagi berarti ya. Iya. Itu bisa nanti detailnya akan kita kirim deh detailnya. Karena ada kalau IDC, kalau saya boleh menambahkan, IDC itu nggak hanya kursusnya aja, tetapi ada kursusnya yang harus dibayarkan kepada dive center atau OD Dive. Juga ada biaya-biaya lain yang kalian harus bayar langsung ke PEDI. Gitu, seperti kayak materialnya, kayak application-nya. Kalau sekarang sudah ADM ya, berarti sudah kena application yang per tahunnya ya. Udah pernah bayar application-nya, lalu bayar ujiannya, nanti langsung ke PEDI bukan ke kita gitu. Setelah selain itu yang langsung ke PEDI itu kira-kira ya. Kalau langsung ke PEDI itu kira-kira 1.400-an ya. 1.400 Australia bukan US ya. Australia. No. 1.400-an ya. Karena Sekitar. IDC application, IEV, kemudian sama IFR instructor. Ya. Jadi application-nya ada 2 ya. OSI dan IFR sama IE. Jadi totalnya kira-kira 50-an. Iya, kira-kira 50-an sama materialnya soalnya. Materialnya sekitar 7 jutaan nih kalau nggak salah ya. 7 jutaan ya kalau nggak salah. Ya. Detailnya nanti bisa Detailnya nanti akan tapi kira-kira sekitar segitu sih gitu untuk karena kan biasanya orang mikirnya kan habis kursus ujian selesai ya gitu, tapi kalau berbeda dengan IDC ada yang di split jadi kursusnya sendiri karena belum tentu setelah IDC udah pasti lulus gitu ya. Bukan setelah IDC langsung IE. Iya, jadi IE-nya tentu. bisa saya mau yang IE di mana gitu. Ya, gitu. ujiannya bisa, kalian bisa aja, bisa nggak selalu bisa di Jakarta karena tergantung kuota di Jakarta ujiannya memenuhi apa enggak. Kuotanya 4 orang. Kalau misalnya ya minimum 4 orang. Jadi kalau misalnya kurang dari 4 orang bisa ikut ujian di Bali atau di Gili atau di Manado bisa seperti itu. Gitu kira-kira. Kalau budget terbatas lebih baik invest di mana dulu Om untuk gear ini? Gear. At least basic ya. Basic gear. Basic tuh apa? Basic masker, fin, snorkel, wetsuit. Iya. Aduh, jadi. Betul, basic Regulator deh. Kalau misalnya ada budgetnya, regulator. Tergantung step-stepnya nih. Kalau pemula banget, budget terbatas ya minimal yang nempel di badan deh gitu ya. Dari masker, baju atau wetsuit, fins, snorkel gitu ya. Hoiri, itu tadi sorry ini dipotong. Itu OSI aja, yes, OSI. Yes. Jadi OSI itu sudah bisa mengajar sampai dengan Dive Master. Nah, gitu ya. OSI plus specialty instructor malah, ya. Specialty instructor Nitrox itu kita berikan juga nih. Ya, tapi aplikasinya langsung ke PEDI ya, nanti. Nanti biasanya dibayarnya pakai kartu kredit gitu. Jadi nanti di-charge di kartu kredit kalian langsung gitu. Nah, itu sih. Totalnya kira-kira berapa Om ya? Sekitar 50-an lah gitu ya. Sekitar 50-an. Iya. Sekitar 50-an, ya. Apalagi tuh? Hello, Senorita. Pigmebras. Luar biasa. Dengan pengalaman baru. Hai Tom Fix, how are you? Udah lama nih. Hai, Tom Fix. How are you? Apa kabar? Masih ingat Indonesia? Can you still remember us? Makanya join gitu.
Wah, ada pertanyaan lagi nih. Are you ini. still in America or you still in somewhere in Asia? Kalau nggak pakai specialty, memang nggak ada specialty. Kalau bukan. OSI, Di hah? OSI aja yes. Tapi ini maksudnya gimana nih? Si specialty instructor-nya nggak usah gitu deh maksudnya. Iya Kak, ini kan maksudnya, oh kalau nggak pakai specialty, oh maksudnya, jadi kalau di IDC itu kita paketnya memang sudah diberikan kursus sampai dengan ada satu specialty yaitu nitrox. Nggak pakai specialty itu sama aja karena itu hanya kursusnya kita free-kan, tetapi application-nya Anda bayar sendiri ke PEDI. Apa namanya, kalau mau dipakai syukur, nggak dipakai nggak apa-apa, silakan aja gitu. Tetapi bukan apa namanya, itu semacam bonus. Jadi ya kursus OSI-nya bonusnya ada 2, IFR instructor kursus dan satu specialty instructor course apa namanya nitrox atau enrich air gitu. Jadi sebagai bonus aja sih. Ini Akhoiri di mana? Posisi di mana? Iya, posisi di mana Akhoiri? Boleh drop numbernya. Jadi kita bisa boleh diskusi di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu yang tadi aku udah jawab ya. Cuma dia bilang cuma ngambil OSI aja Om, nggak pakai specialty. Iya. Jadi OSI-nya saja memang segitu. Kita hanya kasih bonus aja enrich air dan IFR course. Kalau IFR wajib karena kalau kamu mau jadi instruktur OSI harus ya, pada saat IFR lagi instruktur. mau IE nanti Derajat 4. nanti mesti ada si IFR instructor. Betul. Jadi waktu kita apply jadi OSI ini harus sudah menjadi IFR instructor gitu. Khairi di Raja Ampat. Wuhui. Raja Ampatnya sebelah mana nih? Utara, selatan, Misol kah atau di siap Om, thank you. Di Waisai kah? Di Sorong kah? Kalau di Sorong kita ada teman-teman tuh, ada Doni, ada Anto, ada Om Ken. Ada Om Ken, ya benar. Nanti di sini kita juga tuh. Okay. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong Waisai, oke. Waisai, mantap. Oh ya, dekat dong, ada si Ken juga di situ. Iya. Mantap sekali. Thank you ya udah join. Ngomong-ngomong masalah IDC, berarti ini profesi ya teman-teman ya. Salah satu profesi yang tadinya dari diving happy-happy, jadi profesi gitu ya. Apalagi sih Om selain yang bisa dijadikan profesi dari diving? Instruktur. Instruktur. Iya, kenal sama Om Ken. Om Ken IDC-nya di Dive juga. Om Ken. Bilangin Om Ken, dapat salam dari ruang IDC. Aduh. Yes. Profesinya untuk instruktur cukup menarik. Ya, cukup menarik ya. Kenapa menjadi menarik Om Mike? Karena kita menjalankan profesi dalam waktu dan keadaan yang senang. Ya. Contohnya apa gitu? Maksudnya Bisa jalan-jalan diving. Jalan-jalan diving. kenapa misalnya orang kenapa harus jadi instruktur gitu? Selain bisa share pengalaman, share knowledge gitu ya ke diver gitu ya. Udah pasti balik modal sih. balik modal gitu. Tapi intinya sih sebenarnya kita nggak bilang jadi cadangan lah, tetapi banyak sih sekarang juga teman-teman yang punya karir yang bagus, tetapi mereka juga ambil IDC atau instruktur agar saat mereka nanti mau pensiun atau mau pensiun dini, gue pengen ngerjain apa yang gue suka aja deh gitu. Happy loh. Iya, karena mengerjakan apa yang menjadi hobi itu lebih, walaupun sama-sama stres sih ya gitu. Kalau yang namanya kerjaan ya stres aja gitu ya. Tapi happy. Lebih happy gitu. Happy. Seru. Bangun paginya tuh beda gitu ya. Dibanding menerjang kemacetan untuk ke kantor. Ini bangun paginya naik boat nyemplung. Enak. Gitu. Lalu selain instruktur bisa
apalagi yang dari diving bisa jadi profesi ini? Profesi selain diving. Jadi apa? Selain instruktur, Hmm. dari diving menjadi profesi dia gitu. Menjadi profesi apa ya? Marine biologist, Bisa. keren. Keren. Ya, jadi teman-teman mungkin yang cinta lingkungan, yang suka dengan underwater tetapi nggak pengen jadi instruktur, bisa jadi marine biologist gitu. Dimana influencer wah, Nah, gitu dia tuh. Influencer. ini salah satu nih yang Influencer. jadi instruktur, jadi influencer nih. Pick me bros. Influencer. Benar. Bisa Tapi juga tuh, benar benar. bisa juga karena ada teman-teman kita yang setelah jadi instruktur beliau menjadi influencer di diving. Endorsean banyak tuh. Endorsean Wah, banyak gila. ya. Balik modal cepet gitu ya. Gitu. Terus marine biologist juga ini bagus ya. Maksudnya mereka yang memikirkan keberlanjutan justru gitu loh. Apakah dengan menanam koral kembali, dengan transplantasi, dengan bersih-bersih laut yang ada menjaga lagi. yang meneliti Betul. spesies ini bagaimana, sudah langka apa enggak segala macam, karena kan banyakannya happy ternyata ngerusak. Itu banyak juga gitu loh. Tapi kalau Anda tertarik dengan kehidupan bawah laut, ya kehidupan ya sampai yang terkecil, creature yang terkecil, bisa ambil marine biologist gitu. Fotografer kayak fotografer profesional. Oke. Videografer profesional juga bisa. Ya, betul. Itu masih Ini padahal terbuka luas. dua-duanya fotografer nih. Pick me bro sama Om Jimbo ini fotografer, keren. Videografer pula nih. Gitu dua-duanya. Ini juga bisa dijual dengan harga yang lumayan ya teman-teman ya. Menjadi profesi kalian juga bisa nih, kayak beberapa teman kita juga Edo Oh iya tuh. Ferry Mozart Ferry itu kerjaannya di Motret. tenteng-tenteng kemana-mana sama orang-orang, dibayar hanya untuk motret, jalan-jalan pakai liveaboard termahal di resort termahal karena dia motret plus dibayar pula gitu. Itu jadi Enak. profesi yang bagus juga gitu ya buat teman-teman gitu, karena modalnya ya itu bisa fotografer, videografer, bikin konten segala macam. Hari gini orang bayar untuk itu ya gitu. Sangat dicari. Apalagi Pak Mike, sepertinya settingan Divecom berbagai merek lebih konservatif ya daripada hitungan table di RDP. Pasti Pak, pasti. RDP, kalau RDP ya, RDP Recreational Dive Planner aja itu hitungannya single depth, kedalamannya 1. Ya. Kalau kita mau pakai yang multi level dive kan kita mesti pakai ERDP ya, Electronic RDP. Nah, itu juga kedalamannya cuma 3. Kalau misalnya si Divecom multi kedalamannya, lebih kompleks lagi, maksudnya lebih detail lagi ya. Jadi real time dan Yes. lebih sesuai dengan profile diving kita ya. Jadi udah pasti Lebih konservatif. lebih konservatif si Divecom daripada lebih konservatif RDP sebetulnya. Karena hitungannya cuma 1 dalamannya, sedangkan si RDP cuma 1, Divecom kan multi gitu ya. Jadi Beda-beda sih ya. Beda. kalau mau disamain udah pasti nggak bisa. Karena yang satu hitungan pakai 1 kedalaman, maksimum kedalaman aja, yang satunya lagi si Divecom multi detail banget itu ya. Karena bergerak dikit naik, dia calculate ulang. Nah, dari situ mendapatkan satu NDL yang baru lagi gitu ya. Kalau RDP kan satu hitungan. Udah pasti beda. pasti beda gitu. Oke, terus ada siapa lagi? Belum ada lagi. Ngeri udah Jimboy. Ini Ngeri sudah. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyain tentang gear atau tentang apapun lah, tentang profesi
tentang apalagi ya videografer itu ya lumayan laku loh di TV-TV. Sangat. Iya, maksudnya produksi-produksi TV yang memerlukan underwater cameraman itu Ini sangat laku. waktu itu pernah ngobrol-ngobrol dengan pejabat TV. Wah. Pejabat TV. Dimana Indonesia itu banyak, karena Indonesia the best diving in the world. Ya. Itu banyak ditanya mengenai konten underwater. Jadi di kebutuhan tentang konten underwater itu masih sangat dibutuhkan gitu ya, untuk konten underwater, apalagi mengenai Indonesia secara detail gitu. Jadi kalau teman-teman pengen diving, abis itu pengen ngapain ya, kalau jalan-jalan doang kayaknya gue bosen deh gitu ya, itu sangat-sangat banyak specialty yang bisa diambil ya di diving, terutama PEDI. Specialty-nya banyak sekali. Yang suka masuk gua ada cavern ataupun cave dive-nya. Yang senang dalam-dalam ada yang namanya tech dive. Yang senang fotografi ada yang namanya underwater fotografi dan videografi specialty. Macam-macam ya. Jadi eksplorasi kalian nggak akan terbatas lah gitu. Yang suka lingkungan hidup ada, bisa join PEDI Aware gitu. Jadi akan selalu ada tujuannya apa gitu. Karena saya sendiri dulu sempat mengalami kebosanan gitu, karena diving gini doang ya, jalan-jalan doang gitu. After that mau ngapain gitu, makanya saya ngambil instruktur. Dan after instruktur ketagihan tuh, jadi kursus mulu gitu loh, naik lagi gitu, sampai sekarang udah IDC staff gitu kan. Padahal dulu berenang aja nggak bisa gitu. Jadi teman-teman saya semuanya kaget, hah kamu jadi instruktur diving, idenya dari mana gitu. Tapi ya itulah, karena bosen gitu ya, akhirnya cari lagi apa. Nah ternyata banyak sekali, saya suka sekali dengan underwater photography, jadi saya sukanya foto makro gitu. Nah sementara banyak juga ya lomba-lomba di Indonesia ini Banyak yang memenangkan hadiah puluhan juta juga untuk foto-foto kalian gitu loh. Jadi udah explore fotografinya, dapat duit lumayan. Dan itu teman-teman kita di resort 5-star resort juga mengakui bahwa akhirnya mereka keluar dari pekerjaan harian mereka dulu, akhirnya menjadi instruktur di beberapa resort 5-star gitu. Atau menjadi fotografer profesional. Gitu. Profesional. Ini gitu. kalau buat, ini ada pertanyaan nih Jimbo nih. Kalau buat video buat pemula enaknya pakai kamera apa ya Om? Wah, banyak. Pemula itu nggak pengen ribet. Action cam banyak. Action cam udah banyak canggih-canggih nih sekarang nih. Action cam yang dari GoPro 13 lah, Insta dong. Insta Ice Pro 2, wah canggih itu. Dengan white balance-nya masing-masing yang bagus-bagus ya, dengan kemudian ada AI-nya, wah spesial mau untuk mengkoreksi warna, wah canggih. Betul. Kalau Insta Ice Pro 2 dia udah ada 2 prosesor, wah canggih. 2 prosesor itu maksudnya apa? Di mana-mana action cam kan sekarang, kalau action cam kan prosesornya cuma 1. Nah, Ice Pro 2 nih dia 2. Satu untuk image coloring, image color, satunya lagi untuk AI. Canggih deh pokoknya. Apalagi kameranya disupport dengan Leica ya. Wah, yang saya Pro like ya. yang Ace Pro yang maksudnya. Itu di support oleh Leica. Jadi kameranya, maksudnya lensanya bagus pasti gitu. Ada specialty-nya, spesial untuk action cam nanti. Ditunggu. Ada PEDI specialty. Sama ini juga ya, 360 kali ya. 360 juga bagus, 360 juga bagus. Yang si X4 ya. Kalau 360 cuman dari Insta 360 doang ya. Itu ada yang sementara ini ada ya. Karena yang sementara ini kebutuhannya mumpuni dan bagus gitu ya. X4. Ya, karena kalian nggak akan kehilangan momen ya. Dia dapatnya karena dia dapatnya 360. Nanti tinggal
Pokoknya tinggal bawa deh. Yang namanya beginner kan malas ribet ya. Tinggal cemplung, bawa, jangan sampai lepas aja ya. Jangan lupa diikat di tangan. Abis itu udah tinggal bawa aja, nanti tinggal record terus bawa. Udah selama diving. Abis itu tinggal diedit. Edit tinggal milih lagi, Tinggal milih area mau yang mana yang mana. mau di Dari di- 360. Canggih. Untuk warna udah bagus banget. Ya. Pertanyaan lain nih, Om, aku tertarik Nih mau belajar diving. Untuk pemula kayak aku, mulai course-nya apa? open water. Open water diver. Open water diver. Namanya open water diver course. Itu untuk pemula. Paling cepat 4 hari, tapi itu kalau berturut-turut. Tapi tergantung kemampuan kamu nanti gitu. Bisa misalnya over the weekend, Sabtu Minggu bisa. Kita fleksibel. Kamu tinggal datang aja kalau di dive. Aku pengen diving. Hayu. Nanti gitu. tinggal diatur waktunya. Kapan? Waktunya tergantung kamu. Fleksibel kok. Fleksibel banget, terserah. Ian mau ini namanya Ian kan pasti. Pede Yang banget SS gue. 21. Kalau udah lihat SS 21 itu dulu ada Sindang Sirna 21. Apaan? Apa dulu itu cuci mobil di Bandung. Cuci mobil di Bandung. Ya ampun. Ya gitu ya, Ian. Jadi tinggal datang aja ke Odi Dive. Mbak, aku mau ikutan dong diving. Boleh. Mau coba dulu di kolam? Boleh. Gitu. Nanti tinggal diterusin. Tapi yang paling awal adalah open water diver course gitu. Awalnya open water. Ya, ada sesinya, ada 3, ada kelas dulu, ada kolam, ada laut. Kelasnya bisa dilakukan juga online, bisa gitu. Pokoknya fleksibel deh. Tergantung kamu maunya apa. Ada Joe, Jakarta Ocean Hai, Explorer. Jo. Jakarta Apa kabar, Ocean Jo? Explorer. Joe sekarang ada di apa namanya, di Klender ya, Joe ya. Iya. Jadi teman-teman yang di Klender, seputaran Klender, kalau mau belajar juga boleh tuh ke Joe, Jakarta Ocean Explorer. Ini Tripinera, nih apa nih Tripinera? Jangan-jangan apa namanya, jual diving? Apa trip diving? Bisa join kita. Siapa lagi yang mau tanya tentang apa? Silakan, kita Mungkin yang masih di atas tunggu. ada nih. Kan Tinggal 3 menit, nggak kerasa, ya ampun. Yang di atas ada nih. Tuh. Enggak, udah tadi nggak ada tadi udah lihat, Iya, tadi udah udah. lihat tadi. Coba kita lihat lagi, nggak ada. Oke, tinggal 3 menit, ada tuh. teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa drop DM atau misalnya komentar-komentar juga boleh. Berarti udah ada coachnya juga kan, Om? Iya Pasti. dong. Tenang. Coachnya udah included dong gitu. Semuanya udah all in, sampai alatnya udah dipinjemin juga, udah include. Nanti tinggal ke lautnya gitu. Ke lautnya harus nunggu kamu sudah siap belum di kolamnya, baru nanti ke laut, biar nggak repot di laut nanti gitu. Yang mau kursus bisa di komen atau kontak DM ntar ya. Iya, Dari tinggal- admin nanti akan kontak nih pasti. Ya, tinggal di kontak aja apa namanya, nomor admin kita. Nanti dapat deh surat cinta panjang gitu. Paketnya berapa, termasuk apa, bagaimana, berapa lama, kayak gitu. Bali Ocean Badi. Wih, Kita tinggal deh. 2 menit lagi, teman-teman. Siapa lagi yang mau sama tanya terakhir halo, untuk Ekia Om Mike. Diputra. Ekia Diputra? Ekia Diputra. Baru join gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah join dan udah nanya. Apa namanya, terima kasih banget, apalagi yang jauh-jauh banget dari Malaysia, teman-teman dari Slumber Dive semuanya. Thank you so much sudah join. Teman-teman dari Lampung juga, yang dari Australia juga, terima kasih. Terima kasih juga dari Raja Ampat tadi ya, Dari Raja Ampat gitu. Siapa namanya tadi? Kaori. Hoiri. Akhoiri. Itu. Akhoiri ditunggu ya. Bisa DM Om Mike langsung juga untuk konsultasi IDC-nya. Nadia juga. Nadia. Nadia Arundita, ayo kita IDC cepat. Oh, iya. Adisi lah bukan Cinta. ngegibah. IDC ya, IDC harus sama Odi Dive loh, awas loh. Diancam loh Nadia. Oke,
Kalau gitu sudah jam 8 pas. Pas jam 8. Bentar Nggak lagi kerasa udah cut nih 1 pasti jam. nih. Sebelum putus, Belum putus. kita terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi bulan depan ya untuk live berikutnya ya. Oke? Oke, bye-bye. Sehat-sehat, Jimboy. Thank you. Thank you. Dadah.